Salam dan selamat ketemu di hari ini, hari yang berikut. Untuk yang kesekian kali video saya Puglol. Memang pada saat-saat ini saya tidak setiap hari membuat video, tetapi minimal 2 hari atau 3 hari ada saya kirim video untuk kita semua. Dan memang kepinginnya setiap hari membuat video, tetapi mengingat waktu, pekerjaan juga padat, pesanan dari saudara kita dari berbagai daerah, ini membuat saya Puglol harus lebih fokus kepada pekerjaan, tetapi juga tidak melupakan mengirim konten-konten untuk saudaraku yang berada di luar sana, yang kepingin melihat video konten tentang Empu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Mandau. Pada hari ini juga rencananya, kalau tidak berhalangan, dipastikan akan mengirim 1 Mandau ke daerah Bali, pesanan dari saudara kita Mandau Hulu Sangka. Nah, ini mandaunya, kebetulan mandaunya ini memang ready. Nah, ini Hulu Sangka. Nah, ini hari ini akan dikirim ke Bali untuk saudara kita. Nah, ini tuh, bilahnya juga ini cukup luar biasa, dan semua bilah mandau yang ada yang Empu kirim ke semua saudaraku, terus terang bilah mandau itu bukanlah buatan orang lain, tetapi itu tempaan saya Empu Glol sendiri. Ya, siapa tahu ada sumpamanya dari teman-teman, ada yang bilang bahwa Empu Glol tidak nempa sendiri, dia suruh orang nempa, kemudian dia hanya membuat sarungnya saja. Enggak, ini semua bilah mandau saya buat sendiri. Dan dijamin bukan ditempa kepada orang lain. Nah, ini bilah mandaunya. Nah, ini bilah mandaunya untuk dikirim ke Bali. Panjangnya ini 52 cm. Kemudian ada ukiran juga di sininya nih, yang seperti ini. Nah, ini bagian kolongnya juga tuh sudah diasah, lumayan tajam. Nah, ini juga dia punya bagian belakang ini kayak bebungan atap tuh. Nah, kemarin tadi malam yang kebetulan kepingin mandau ini dari saudara kita dari Bali tanya apakah mandaunya itu berat atau enggak, Empu? Enggak, ini cukup ringan, meski ini tulang punggungnya besar, bukan berarti mandau ini berat. Mandau ini tulang punggungnya besar, tetapi itulah keuntungannya, ini sebagai pondasi kekuatan, tetapi ini nyaman diayunkan. Tapi kalau seumpamanya Empu membuat pembohongan, nanti ketika sampai di Bali silahkan cross check mandaunya, dirasain, dipegang gimana, nyaman enggak, apakah benar Empu ceritakan ini nyaman, itu ditimpaskan kemanapun. Dan Empu tidak perlu menguji bilah ini, karena bilah ini sudah beberapa kali diuji. Ya, mandau ready ini. Jadi ini hanya tinggal Empu kirim ke saudara kita di Bali pada hari ini juga. Oke, ini untuk bilah mandau yang Hulu Sangka. Panjang bilah 52 cm. Memang mandau ini ada beberapa kali saudara kita yang menanyakan melalui WA segala macam.
Untuk pemaharannya belum ada yang cocok, belum ada yang pas. Nah, kebetulan pas tadi malam saudara kita dari Bali, dia bilang kalau memang dia ada hati hari ini dia akan mengambil mandau ini. Ternyata mandau ini beliau yang mengambil, panjang 52 cm. Oke, kita lewati tentang masalah mandau ini. Dan ini ada satu anak pisau pesanan dari saudara kita Kalimantan Selatan, ini dari Kalsel. Tuh, kepala naga. Pisaunya ini, empu buat pisaunya harus sama seperti yang empu pakai. Ini sama seperti yang empu pakai bilahnya tuh, nggak ada bedanya. Tetapi saya kepingin bila pisau saya itu empu pakai gitu. Biar saya ada momen kenang-kenangan bahwa pisau saya itu sudah pernah dipakai empu, meski sebentar empu. Ya, empu akan menunjukkan pisau ini kekuatannya seperti apa dalam menghadapi meraut tulang, kayu. Karena tulang dan kayu ini sudah mewakili segalanya untuk kita mengerjakan sesuatu. Dan hampir semua, bukan hampir semua, kalau untuk kami Dayak Benua maupun Dayak Tonjoy atau Tunjung atau Dayak Bentian serta Teboyat dan banyak saudara kita yang lainnya, itu rata-rata anak pisau mandau itu pasti bisa dipakai. Bukan anak pisau itu yang untuk semacam hiasan. Anak pisau yang terbuat dari triplek, terbuat dari kaleng, yang gak bisa dipakai. Kebanyakan saya lihat mandau yang ada seperti itu adalah mandau tanda tanya besar kok anak pisaunya seperti itu. Atau jadi tentunya anak pisau pada mandau itu pasti kuat dan kokoh. Kita tetap mempertahankan itu sesuai pakem orang tua zaman dulu. Nah, ini. Jadi jangan anggap enteng anak pisau pada mandau. Jangan menganggap anak pisau pada mandau itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya karena mungkin buat saudara yang lain yang tidak bisa memakai anak pisau mungkin seperti itu. Anak pisau ini berguna paling besar, mempunyai peranan paling besar untuk mendampingi mandau. Bukan hanya dia, ada yang mengatakan bahwa itu ada istilahnya sebagai pendamping, sebagai bini supaya mandau dingin. Filosofinya tidak seperti itu, saya kira. Karena anak pisau ini memang harus ada untuk membelah rotan, untuk meruncingi kayu, segala macam. Bahkan untuk mengukir juga pakai anak pisau. Karena kita orang Dayak ini mengukir, melakukan hal-hal yang kecil, yang diraut, itu tidak mungkin pakai mandau. Dipastikan pakai anak pisau. Mengukir tanduk juga pakai anak pisau. Nah, ini kita lihat. Saya mau kasih contoh. Nah, ini tanduk. Nah, ini pisau tadi. Kita lihat apakah mampu yang Bu katakan tadi. Mudah-mudahan dilihat dengan yang punya pisaunya, diuji langsung. Nah, ini kita lihat tuh. Nah, ini tanduk ini keras. Tuh.
Jadi anak pisau nggak main-main tuh. Sampai anak pisau nggak bisa digunakan berarti itu sudah nggak benar. Nah, ini kan sudah kena tanduk benda keras. Kalau salah-salah, mungkin pasti ada yang memperkirakan berarti sudah tumpul itu mata pisaunya. Enggak, tetap tajam. Ini kayu ulin, ini potongan ulin. Kita coba raut ke sini, habis meraut yang paling keras nih, lihat ulin tuh. Nah, tuh. Kita raut lagi di tanduk. Nah ini tuh. Kita sudah menguji anak pisau ini. Nah, nggak ada rusak sama sekali. Tuh, masih posisi tajam. Nah, ini anak pisau yang mumpuni. Tuh, jadi semua anak pisau pada mandau yang kita buat itu pasti mumpuni, pasti nggak main-main. Kita tetap menunjukkan kepada semua saudara kita dimanapun berada di seluruh Indonesia, baik itu di luar Indonesia, tentang mandau yang sebenarnya itu yang seperti apa. Semoga saja apa yang Empu sampaikan selama ini berapa tahun menjadi manfaat dan membawa kemajuan untuk dunia permandauan tentang mandau yang sebenarnya seperti apa. Jadi mandau itu banyak macam. Dengan bahasa mandau itu adalah kata umum. Tetapi saya Empu Gelo lebih kepada mendau tempilan. Mendau kerja kami orang benua. Mendau kami orang dari Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, jadi ada teman-teman tanya, Empu Gelo ini dari mana sih asalnya? Saya berasal dari Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya berasal dari suku Dayak Benua, Kecamatan Tanjung Isui. Ibu saya dari Sungai Ohong asalnya, Lamin Lempunah atau Lau Lempunah, itu asal ibu saya. Bapak saya berasal dari Muara Tae. Kakek saya, karena kakek saya sebelum pindah Muara Tae itu, beliau asalnya dari Kecamatan Silumurai, Sungai Jelau, daerah Lamin atau Laumea. Itu asal orang tua saya, asal saya. Lalu Empu berasal dari mana? Saya berasal dari keduanya. Karena ibu saya berasal dari kampung ini, bapak saya berasal dari kampung ini. Jadi ada saudara kita juga yang menanyakan, "Ku asli Dayak kah?" Terserah Anda menilai. Gitu. Saya tidak bisa mengatakan saya asli Dayak atau bukan. Tetapi menurut Anda, mungkinkah saya ini bukan Dayak sampai sejauh ini? Silakan cari tahu tentang saya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan buat ada saudaraku juga yang bertanya, karya apa yang aku lakukan, cari tahu sendiri karya apa yang saya lakukan sejauh mana. Karena saya tidak perlu terlalu banyak melebar ke sana kemari.
fokus di konten ini tentang masalah mandau. Oke. Dan akhir kata seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata yang salah.